Salam, sahabat-sahabat Kristus, kiranya semua dalam keadaan bersukacita dan berbahagia. Kembali lagi kita berjumpa dalam Suara Gembala. Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi alangkah baiknya kita mohon pimpinan penyertaan Roh Kudus. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Kembali kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, biarlah Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing di dalam menangkap, menerima, dan mempelajari kebenaran firman Tuhan hari ini. Mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami. Terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mari buka Alkitab kita bersama-sama akan memperhatikan dan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sahabat Kristus, ketika kita berbicara tentang perdamaian atau diperdamaikan, berarti sebuah persahabatan atau keharmonisan itu dipulihkan kembali. Saya memakai gambaran ini. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan dan kemudian memulihkan hubungan mereka, pendamaian pun terwujud. Ini sebuah gambaran saja. Demikian halnya dengan manusia. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Allah menjadi tak terhampiri dan tak berkenan kepada manusia. Parahnya lagi, manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya. Manusia tidak akan mampu menyembunyikan perbuatan dosanya. Dan manusia tidak akan mampu membersihkan diri dari dosa. Sahabat Kristus, perbuatan baik tidak akan pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Manusia kehilangan jalannya untuk kembali kepada Allah. Seandainya manusia harus bergantung kepada dirinya sendiri, maka manusia tidak akan pernah selamat. Manusia pasti akan binasa. Sahabat Kristus, saya akan memulai dengan menjelaskan sebuah konsep keselamatan. Saya membuatnya menjadi sebuah pedoman atau gambaran buat menjelaskan hal ini. Ini adalah sebuah konsep atau diagram keselamatan untuk menjawab mengapa kematiannya mendamaikan. Perhatikan yang pertama. Saya akan menjelaskan dimulai dari konsep dosa. Ketika kita melihat Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, di sana dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bagian A, di sana dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yaitu manusia yang diciptakan secara istimewa. Diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dijadikan rekan kerja Allah. Bukankah ini sesuatu yang istimewa? Ya, ini merupakan sesuatu yang istimewa. Inilah keistimewaan manusia.
yang begitu idealnya adanya hidup kekal, memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah dan alam sekitarnya, digambarkan suasana yang begitu sempurna pada saat itu. Sahabat Kristus, perlu kita ketahui, karena satu hal, yaitu dosa, sehingga dosa mengubah hidup manusia yang dari ideal menjadi buruk, atau boleh kita katakan rusak total. Dan yang awal dirusak adalah personalnya, pribadi atau kepribadiannya, yang terdiri dari 3 hal: cipta, rasa, karsa, semuanya rusak total. Sahabat Kristus, sehingga mereka tidak tahan dalam masa probasi atau ujiannya di Taman Eden, manusia yang pertama ini. Pada akhirnya, gambar Allah menjadi rusak. Keterpisahan hubungan dengan Allah, tidak ada persekutuan yang harmonis dengan Allah dan alam sekitarnya, semuanya rusak. Kenapa? Tidak tahan dalam masa probasi atau ujian di Taman Eden pada saat itu. Sahabat Kristus, hidup kekal dalam persekutuan yang harmonis dengan Allah dan alam sekitarnya bisa menjadi sebuah kenyataan kalau manusia tahan dalam masa probasi atau ujiannya di Taman Eden pada saat itu. Bisa terjadi. Tetapi semuanya hanya tinggal kenangan. Karena apa? Karena dosa itu. Dosa merubah hidup manusia dari baik menjadi buruk, dari kondisi ideal menjadi tidak ideal lagi. Dan telah mengalami sebuah perubahan yang terjadi atas manusia akibat dosanya. Apa saja perubahan yang terjadi atas manusia sebagai akibat dosanya? Yang pertama, manusia menderita sengsara. Perhatikan, wanita disebutkan di dalam Kejadian itu susah payah waktu melahirkan. Pria susah payah cari nafkah, harus banting tulang ya sampai hari ini. Yang kedua, manusia menjadi musuh Allah. Kok bisa? Ya, karena tidak taat pada perintah Allah. Yang ketiga, manusia mengalami kematian. Kematian seperti apa? Secara rohani, yaitu terpisah dari Allah. Secara fisik, terpisah dari nyawa dan dari raganya. Yang keempat, tepat dan benar dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian upah dosa ialah maut. Wow, ini merupakan sesuatu hal yang gawat ya, sahabat Kristus. Ini hal yang gawat yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Dengan cara apakah Allah bisa menolong? Yaitu hidup dalam Kristus adalah anugerah yang besar. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang konsep anugerah, yaitu sola gratia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah ingin kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah. Ini tujuannya. Sesuai janjinya setelah kisah Nuh atau air bah, janjinya ditepati. Apa janjinya? Setelah air bah itu, Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi, tetapi akan mengutus anaknya yang tunggal yang akan menyelamatkan manusia supaya tidak binasa. Lalu dengan cara apakah Allah melakukan ini semuanya? Dengan cara yang istimewa juga.
akan dikembalikan seperti semula. Di dalam konsep yang kedua ini, saudara, bahwa sola gratia atau anugerah, ini semua adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah sungguh mempunyai anugerah yang begitu luar biasa. Allah mempunyai anugerah yang inisiatif, mempunyai cinta kasih, dan mempunyai kerelaan yang mencintai orang berdosa. Sehingga Dia rela meninggalkan sorga, kemudian Dia turun ke dalam dunia untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang sesat. Bersyukur kepada Bapa, karena Ia berinisiatif untuk melakukan misi keselamatan. Bagi siapa? Bagi manusia, bagi saya dan juga sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Kemudian Bapa mengirimkan Yesus untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Korban Yesus di kayu salib yaitu menghapus dosa manusia. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibenarkan, didamaikan dengan Allah, dan diubahkan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman-Nya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita saat ini layak menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dan kita pun menjadi umat kesayangan Allah. Haleluya. Sahabat-sahabat Kristus, apakah sampai di sini saja? No, tidak. Dan manusia hanya berdiam saja? Tidak juga. Dan bagaimana bisa mendapatkan pendamaian atau anugerah itu? Itu pertanyaan untuk kita. Kita akan masuk untuk menjawab semuanya itu, yaitu masuk di dalam konsep yang ketiga, sola fide atau iman. Yaitu langkah awal kita harus menanggapi dengan iman. Yohanes 3 ayat 18 bagian A. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum atau diselamatkan. Apa itu iman? Pertanyaan untuk kita. Iman adalah hal ini mencerdaskan engkau, membawa kembali kepada kebenaran. Iman datang dari pendengaran, pendengaran datang dari firman, firman datang dari Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita, dan dengan kebenaran dan penuh anugerah. Sahabat Kristus, di sisi lain Roh Kudus pasti berpesan kepada kita bisa menggapainya dan percaya akan karya Tuhan disalibkan, menggantikan kita, menanggung segala dosa kita. Dengan demikian, posisi kita di dalam konsep atau diagram tadi, yaitu di dalam kolom yang pertama itu berbicara tentang satu ruangan manusia-manusia yang berdosa. Ya, kemudian manusia-manusia itu yang berdosa dipindahkan di dalam kolom yang keempat, yaitu zaman anugerah, dipindahkan oleh karena anugerah. Zaman anugerah kapan? Saat ini, yang sudah dibungkus dengan kuasa darah Kristus di kayu salib. Dalam posisi kita saat ini sedang menuju sebuah kekekalan, yaitu harus melewati proses yang kalau digambarkan seperti garis itu atau grafik itu naik turun. Ya, saat ini kita sedang menuju proses menuju sebuah kekekalan sampai nanti kita disempurnakan oleh Tuhan. Dalam proses itulah perjuangan yang harus kita lakukan. Kerjakanlah keselamatanmu.
Kita harus tetap percaya. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar memuliakan nama Dia. Dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi ke pertanyaan besar kita. Mengapa Yesus harus datang ke dunia? Perhatikan, yang pertama, Dia datang membawa kabar baik. Dia datang menyelamatkan yang berdosa. Siapa yang akan diselamatkan? Orang yang percaya. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Dia akan memperoleh hukuman. Sahabat Kristus, dalam Kristus, manusia ingin dipulihkan kembali dari yang original, yaitu pada masa penciptaan, dalam keadaan hidup yang ideal. Kemudian rusak karena dosa, semuanya menjadi rusak total. Kemudian menjadi istimewa kembali, direparasi atau perbaikan, yaitu diselamatkan. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Mari percaya, taat dan setia di dalam mengiring Tuhan. Selalu beriman. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani Allah dengan sepenuh hati kita. Bersyukur hidup di dalam Kristus adalah anugerah yang besar. Bahwa manusia dipulihkan kembali. Dosa telah dipatahkan. Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan mempunyai cinta kasih melampaui segala zaman. Karena itu, kita yang telah menerima pelayanan pendamaian dari Kristus, wajib pula menjadi pelayan pendamaian bagi sesama kita. Kita melayani sesama dengan kasih, yaitu melalui bersaksi tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, juga lewat tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari, yaitu yang memuliakan nama Tuhan. Teladan kita yang utama di dalam melayani adalah Yesus Kristus Sang Pembawa Damai. Biarlah melalui kita, orang lain juga diperdamaikan dengan Allah dan hidup dalam damai sejahtera Allah senantiasa. Sebagai penutup, saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, cinta yang mencari manusia. Siapa engkau? Aku adalah anak manusia yang datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Sudah mengerti? Itu perbedaan Kristus dibanding semua pendiri-pendiri agama-agama. Bukan teori, bukan nasib, bukan kasihan. Tetapi Yesus mengatakan, aku mengasihi orang yang berdosa. Aku datang mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Tidak ada jalan lain. Bukan mengajar, bukan menasehati, bukan memberi teori, bukan memberi peringatan, tetapi Dia datang melaksanakan keselamatan. Karena apa? Karena orang-orang yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih oleh Allah Bapa, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dan yang dipercik oleh darah Yesus Kristus, yang datang menyelamatkan, mencari yang tersesat. Maukah engkau berkata, oke, saya angkat tanganku, tariklah aku keluar dari lumpur dosa. Jikalau mau, hari ini yang sudah bersedia, berkerelaan, yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan engkau di dalam kehidupanmu, di dalam keseharianmu, dan sekarang Dia akan melaksanakan keselamatan. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita akan merefleksikan firman Tuhan hari ini. Siapa yang berkata Tuhan? Roh-Mu yang telah mencerahkan hatiku. Roh-Mu yang telah membuka mata rohaniku. Dan hari ini
Saya mengerti, saya telah dibuka, dididik, dan diberi pencerahan. Saya mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Saya mau undang Engkau masuk ke dalam hatiku. Saya mau bertobat, meninggalkan dosaku. Silakan Tuhan diam di dalam jiwaku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, membukakan hati kita, dan mengubahkan hidup kita. Kiranya kita semuanya selalu dilindungi Tuhan, dan salam bahagia.